Oke, jadi hari ini kami akan membawakan materi dari bab 3, yaitu tentang kejahatan komputer dan internet. Nah, topik ini sangat penting di era digital seperti sekarang ya, karena hampir hampir semua aktivitas manusia itu mulai dari pekerjaan, pendidikan, hiburan, hingga transaksi keuangan itu sangat tergantung pada teknologi informasi ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, saya ingin membicarakan sebuah kutipan yang menarik nih dari Martin Luther King Jr. Nah, ini ada kutipan, penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikaruniai akal, tetapi tidak memiliki moral. Nah, kutipan ini menggambarkan dengan sangat tepat ya esensi dari kejahatan komputer ya. Orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang IT ya. Nah, itu bisa menjadi ancaman besar jika orang-orang tersebut tidak memiliki etika dan tanggung jawab moral. Nah, secara sederhana ya, kejahatan komputer dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer atau jaringan internet sebagai sarana utamanya. Nah, jenis kejahatan ini bisa berupa pencurian data, penyebaran virus, peretasan sistem, hingga apa lagi, penipuan online. Nah, kejahatan di dunia maya telah berkembang begitu cepat seiring majunya teknologi. Dulu, kejahatan komputer hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar ahli ya. Tetapi sekarang siapapun bisa melakukannya. Iya, benar siapapun. Bahkan orang yang baru belajar IT pun bisa melakukannya ya. Nah, karena itulah pemahaman tentang kejahatan komputer menjadi hal yang wajib, bukan hanya untuk pelaku, tapi juga untuk semua pengguna teknologi ya. Lanjut, slide berikutnya. Di sini ada sebentar. Nah, oke, ini ada kasus nyata ya. Kasus nyata dari Mastodon ransomware. Nah, kasus ini pertama kali muncul pada tahun 2012 ya. Nah, saat itu ribuan pengguna komputer di berbagai negara tiba-tiba mendapati layar mereka itu terkunci. Di layar itu muncul pesan seolah-olah berasal dari FBI ya, atau lembaga penegak hukum resmi ya. Nah, pesan itu menuduh pengguna telah melakukan pelanggaran hukum, misalnya menonton video ilegal atau menyewa barang konten yang memiliki hak cipta. Nah, ini membuat korbannya ini panik ya, dan meminta mereka itu membayar denda sebesar $200 agar komputer itu bisa dibuka kembali. Nah, pesan ini nggak cuma pesan flat kata-kata doang, ini juga eh, mencantumkan logo FBI ya, dan tampilan seperti laman resmi pemerintah. Nah, sehingga orang-orang itu banyak yang percaya. Nah, padahal itu hanyalah tipu daya dari kelompok penjahat cyber gitu. Nah, program ransomware ini sebenarnya mengunci sistem komputer dan tidak akan terbuka meskipun korban itu sudah membayar gitu. Nah, nah ini Reveton ini menjadi contoh nyata ya bagaimana social engineering itu dilakukan untuk menipu korban ya. Bukan hanya dengan teknologi canggih ya, tapi bagaimana cara meman, merekayasa sosial ya, social engineering ya. Memanfaatkan rasa takut dan panik manusia. Nah, dari kasus ini juga kita belajar gitu bahwa kejahatan komputer itu bukan hanya dari tentang teknologi, tetapi juga tentang psikologi gitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada insiden
teknologi informasi ya. Nah, selain Revoton itu masih banyak jenis keamanan teknologi, jenis insiden keamanan teknologi yang bisa terjadi. Nah, ini contohnya itu seperti kehilangan data penting ya, data penting, kebocoran data yang kalau misalkan data penting ini itu bisa jadi karena kesalahan manusia gitu kan, kerusakan hardware atau serangan dari luar gitu. Nah, untuk kebocoran data di sini ada akibat yang pasti kalau kita dengar namanya kebocoran data tuh itu pasti dari peretasan gitu ya. Dan mereka itu menyebarkan informasi sensitif ya ke tangan yang ke orang-orang yang salah begitu. Nah, selanjutnya itu ada insiden yang bisa terjadi itu ada gangguan layanan. Misalnya server tiba-tiba tidak bisa diakses karena serangan DDoS gitu. Selanjutnya ada penyalahgunaan akses, yaitu seseorang yang menggunakan hak akses yang bukan miliknya untuk keuntungan pribadi begitu. Contohnya kayak menggunakan akun orang lain tanpa sepengetahuan orangnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada infeksi malware ya. Ini contoh serangan juga ya, eh, seperti virus gitu kan. Kayak penyerang itu masukin virus atau trojan gitu yang menyebar lewat jaringan. Nah, dampak dari insiden-insiden ini bisa sangat besar, mulai dari kerugian finansial hingga kehilangan kepercayaan pelanggan. Eh, dan hingga kerusakan reputasi organisasi ya. Nah, karena itu perusahaan atau instansi itu perlu memiliki rencana manajemen insiden agar dapat merespon serangan dengan cepat dan efektif. Nah, kita lanjut ke slide keempat. Di sini ada faktor penyebab kejahatan komputer. Nah, di sini ada 5 poin ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting ya. Nah, apa yang menyebabkan kejahatan komputer itu terus meningkat gitu. Nah, itu ada faktor utama, ada beberapa faktor utama, itu ada kompleksitas sistem komputer dan jaringan. Nah, sistem komputer modern itu terdiri dari jutaan baris kode yang saling terhubung. Nah, semakin kompleks sistemnya ya, semakin besar pula kemungkinan adanya celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh peretas gitu. Karena sangat kompleks gitu. Kadang orang itu terlewat bagian-bagian penting gitu kan. Nah, kita lanjut nomor kedua. Di sini ada pengembangan cloud computing dan virtualisasi. Nah, banyak organisasi itu menyimpan data di server pihak ketiga ya. Nah, ini memang efisien, tapi juga menimbulkan risiko baru karena keamanan data kita tuh bergantung pada penyedia layanannya itu, kepada pihak ketiganya itu. Selanjutnya ini ada BY, BY, BYOD ya, kebijakan apa? Ya, Bring your own device. Perusahaan kini sering mengizinkan karyawan ya menggunakan perangkat pribadi untuk bekerja. Nah, tapi perangkat pribadi biasanya tidak seaman perangkat kantor sehingga bisa menjadi celah serangan gitu. Di nama selanjutnya ini ada serangan zero day, zero day attack. Ya, ini adalah jenis serangan yang dimanfaatkan oleh celah keamanan yang belum diketahui atau belum diperbaiki oleh pengembang software ya. Artinya pengguna ini tidak punya waktu untuk melindungi diri sebelum serangan itu terjadi ya karena belum diketahui gitu oleh pengembang, oleh developernya. Nah, ini selanjutnya nomor 5 ini ada kurangnya kesadaran keamanan, kurangnya security awareness. Nah, ini banyak pengguna yang tidak memahami pentingnya keamanan digital ya. Contohnya itu penggunaan password. Contohnya itu ya, penggunaan yang dulu saya lakuin itu menggunakan password yang sama di banyak akun. Nah, itu nggak bisa tuh, ya gitu nggak aman itu. Karena ketika password satu aja password itu ketahuan, nah itu bakal semuanya kena gitu. Nah, selain penggunaan password yang sama di setiap akun, itu ada juga atau dia itu mengeklik link yang mencurigakan.
ke link phishing ya, tanpa berpikir panjang itu maksudnya link ini nih link apa begitu. Nah, semua faktor ini saling berkaitan dan jika dibiarkan bisa membuka peluang besar bagi hacker ya, bagi pelaku kejahatan untuk menyerang. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide 5. Ini ada jenis eksploitasi komputer ya. Jenis eksploitasi komputer di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poin. Di sini jenis-jenis eksploitasi atau serangan komputer yang sering terjadi itu ya. Nah, setiap jenis serangan itu memiliki cara kerja dan dampak yang berbeda-beda ya. Nah, ini ada poin-poinnya, 7 poin ini. Yang pertama ini ada virus ya. Virus ini adalah program berbahaya yang menempel pada file dan aktif saat file tersebut dijalankan ya. Ini juga virus ini biasanya tersebar di internet gitu kan. Nah, kedua ini ada worm. Ini mirip dengan virus, tapi bisa menyebar sendiri tanpa bantuan pengguna gitu. Nah, warp ini biasanya menyebar melalui jaringan ya, dan dapat menyebabkan traffic internet itu melambat gitu. Nah, nomor 3 ini ada Trojan Horse, kuda Trojan. Nah, program ini nih sebenarnya tuh kelihatan kayak aplikasi normal gitu. Nah, tapi diam-diam itu program ini bisa menjalankan fungsi jahat di latar belakang ya. Contohnya Trojan ini mencuri data login atau memberikan pintu sebagai pintu untuk malware atau ransomware itu masuk gitu. Atau memberikan akses untuk hacker itu masuk gitu. Trojan horse ini sudah pernah saya alami juga ya. Karena waktu itu saya sering mendownload game-game bajakan gitu kan. Jadi saya pernah waktu itu kena Trojan horse. Nah, selanjutnya di nomor 4 itu ada spam nih, ada spam. Ini pesan elektronik massal yang dikirim tanpa izin ya. Nah, ini seringkali ini nih pesan-pesan yang berisi iklan gitu kan, penipuan atau link-link berbahaya yang dikirimkan terus-menerus ya, di spam gitu. Yang kelima ini ada DDoS attack ya, serangan yang mengirimkan request, bukan request apa ya, kayak mengirimkan mengirimkan request ya, atau mengirimkan lalu lintas data ya dalam jumlah besar ke server gitu kan, sehingga trafficnya itu penuh begitu, sehingga trafficnya penuh dan server itu melambat gitu. Lanjut, ini ada rootkit ya. Rootkit ini adalah program yang dirancang untuk menyembunyikan keberadaan malware atau aktivitas jahat sehingga sulit dideteksi oleh antivirus. Dan rootkit juga itu bisa juga kayak program yang memberikan akses penuh untuk perangkat misalkan server begitu ke penyerang begitu. Nah, nomor 7 ini ada phishing. Phishing ini adalah upaya mencuri informasi pribadi seperti username, password, atau data kartu kredit dengan cara menyamar sebagai pihak resmi seperti bank atau perusahaan besar gitu. Contohnya kayak link-link phishing gitu kan, kalau kita pencet itu bisa aja mereka itu eh, mengambil data-data kita begitu. Nah, setiap jenis serangan ini bisa menjadi sangat berbahaya, terutama jika dikombinasikan. Misalnya, peretas bisa menggunakan phishing untuk mencuri data login, lalu memasang trojan ya. Setelah itu menguasai sistem sepenuhnya begitu. Selanjutnya di slide nomor 6 dan ini di slide nomor 6 selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Patih. Oke. Baik, saya di sini sebagai pembaca berikutnya, pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Fatih Mars Semesta, NPM 2478281. Di slide ke-6 ini ada pelaku kejahatan komputer. Nah,
pelaku kejahatan komputer ini ada isinya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, hacker, cracker, malicious insider, industrial spies, cyber kriminal, hacktivist, dan cyber teroris. Nah, pertama, apa itu hacker? Nah, jadi saya akan menjelaskan hacker dulu ya. Secara umum, hacker adalah orang yang memiliki kemampuan teknis yang cukup tinggi dalam memahami sistem komputer. Namun, tidak semua hacker itu jahat. Ada 3 jenis hacker yang biasa dikenal, seperti white hat hacker. Nah, ini hacker baik yang membantu menemukan celah keamanan dan melaporkannya agar bisa diperbaiki. Terus yang kedua ada grey hat hacker. Nah, grey hat hacker ini hacker yang kadang menembus sistem tanpa izin, tapi tidak berniat merusak. Nah, biasanya itu dia ini cuma ingin menunjukkan kelemahan sistem. Terus ada black hat hacker. Nah, hacker yang satu ini adalah contoh hacker yang jahat yang menyerang sistem untuk mencuri, merusak atau mendapatkan keuntungan pribadi gitulah. Terus kedua ada cracker selanjutnya ya, yaitu pelaku yang secara sengaja menembus keamanan sistem untuk mencuri data atau merusak sistem. Nah, cracker ini biasanya lebih berorientasi pada kejahatan dan keuntungan finansial. Terus berikutnya ketiga ada malicious insider. Nah, malicious insider ini adalah orang dalam organisasi yang menyalahgunakan aksesnya. Misalnya, karyawan yang sengaja membocorkan data perusahaan untuk dijual ke perusahaan lain atau pihak lain. Selanjutnya ada industrial spies. Nah, atau matematik industri yang mencuri rahasia dagang perusahaan saingan. Terus ada kemudian ini cyber kriminal. Ini nih pelaku kejahatan cyber yang bekerja secara individu maupun kelompok. Nah, biasanya ini untuk keuntungan ekonomi seperti penipuan online dan ransomware. Di sini juga yang terakhir hacktivis ya, hacktivis. Nah, hacktivis itu hacker yang melakukan serangan dengan alasan ideologis atau politik. Nah, dan yang terakhir ada cyber teroris yang melakukan serangan terhadap infrastruktur penting dengan tujuan menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Jadi intinya pelaku kejahatan komputer bisa berasal dari mana saja, mulai dari individu, kelompok, teroris, bahkan orang-orang dalam perusahaan sendiri. Seperti itu. Terus di slide ketujuh kita ada bisa Nopal digeser slide-nya. Oke. Nah, hukum dan regulasi keamanan cyber. Nah, ini nih kejahatan komputer semakin kompleks biasanya. Maka setiap negara membuat peraturan dan hukum untuk menanganinya. Karena tanpa hukum yang jelas, pelaku sulit ditindak karena kejahatan cyber bisa lintas negara. Misalnya di Amerika Serikat ada beberapa undang-undang penting seperti Computer Fraud dan Abuse Act atau CFAA yang melarang akses tanpa izin ke sistem komputer. Terus Electronic Communication Privacy Privacy Act, ECPA. Ini yang melindungi komunitas digital agar tidak disadap sembarangan. Terus Digital Millennium Copyright Act, DMCA, yang melindungi hak cipta digital di internet. Sementara di Indonesia dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
yang kemudian diperbarui melalui UU nomor 19 tahun 2016 yang berisi mengatur banyak hal, mulai dari penyebaran informasi hoax, pencemaran nama baik di media sosial, hingga kejahatan seperti peretasan dan pencurian data pribadi. Selain UU ITE itu juga, pemerintah juga membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang bertugas menjaga keamanan cyber nasional. Nah, BSSN ini juga memiliki fungsi penting seperti mendeteksi serangan cyber terhadap infrastruktur nasional, mengordinasikan penanganan insiden dan memberikan edukasi keamanan digital kepada masyarakat. Nah, dengan ada regulasi ini, diharapkan kejahatan komputer bisa ditindak secara hukum dan masyarakat bisa lebih terlindungi dari ancaman dunia maya. Berikutnya di slide ke-8, Nopal bisa. Oke. Nah, di sini ada konsep trustworthy computing. Dalam dunia teknologi, biasanya kepercayaan adalah segalanya. Oleh karena itu, Microsoft memperkenalkan konsep yang disebut trustworthy computing. Nah, konsep ini bertujuan untuk membangun sistem komputer yang aman, handal, dan bisa dipercaya oleh penggunanya. Trustworthy computing juga memiliki 4 pilar utama. Yang pertama ada keamanan security. Sistem harus dirancang untuk melindungi data dan mencegah akses tidak sah. Misalnya seperti menggunakan enkripsi, firewall, dan pembaruan keamanan secara rutin. Yang kedua ada privacy. Nah, privasi ini informasi pengguna harus dijaga dengan baik. Perusahaan tidak boleh menggunakan data pengguna tanpa izin dan harus transparan dalam kebijakan privacy. Ketiga ada keandalan atau reliability. Ini isinya sistem harus bisa diandalkan. Nah, yang artinya eh, tetap berfungsi dengan baik meskipun ada gangguan atau serangan. Contohnya eh, penggunaan sistem backup dan recovery yang baik. Terus yang keempat ada integritas bisnis atau business integrity. Semua aktivitas bisnis harus dilakukan secara etis dan jujur. Pengembangan dan penyediaan layanan harus bertanggung jawab terhadap keamanan produk yang mereka buat. Nah, empat pilar ini menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang tidak hanya canggih, tetapi juga aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada di berikutnya slide ke-9, Apal. Nah, slide 9 ini ada risk assessment dalam keamanan informasi. Kita bahas dulu ya risk assessment ini atau penilaian risiko dalam keamanan informasi. Risk assessment itu kan sangat penting ya agar organisasi tahu bagian mana yang paling rentan dan harus dilindungi terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut ini ya. Yang pertama itu identifikasi aset penting. Nah, aset bisa berupa data pelanggan, database, keuangan, aplikasi internal, hingga perangkat keras seperti server. Terus yang kedua ada identifikasi ancaman, threat. Misalnya ancamannya ini dari malware atau serangan hacker atau dari kesalahan manusianya. Terus yang ketiga analisis kerentanan, vulnerability. Nah, di tahap ini organisasi mengevaluasi titik lemah sistem seperti password yang lemah, patch software yang belum diperbarui atau kurangnya kontrol akses. Terus yang keempat menilai dampak, impact-nya. Apa yang terjadi jika ancaman benar-benar menyerang aset penting tersebut? Apakah hanya kerugian kecil atau bisa menyebabkan lumpuhnya operasi bisnis? Seperti itu. Nah, yang kelima menentukan prioritas dan
tindakan mitigasi. Nah, resiko besar harus segera ditangani, sedangkan resiko kecil bisa ditoleransi atau ditangani kemudian setelah yang resiko besarnya. Jadi penilaian resiko bukan proses sekali jalan. Jadi dia itu harus dilakukan secara berkala karena ancaman baru bisa muncul kapan aja. Dengan melakukan risk assessment, organisasi bisa menggunakan sumber daya dengan efisien dan fokus pada titik-titik paling kritis. Selanjutnya slide 10 Apal bisa ini. Nah, sini ada kebijakan keamanan, security policy. Setelah kita mengetahui resikonya tadi, langkah berikutnya adalah membuat security policy atau kebijakan keamanan informasi. Nah, kebijakan ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh anggota organisasi dalam menjaga keamanan sistem dan data. Isinya itu biasanya dari kebijakan keamanan mencakup beberapa hal seperti akses pengguna atau user access policy. Nah, ini menentukan siapa yang boleh mengakses data tertentu dan bagaimana izin diberikan. Terus yang kedua ada manajemen password. Misalnya password minimal 8 karakter. Harus kombinasi huruf, angka dan simbol serta wajib diganti setiap 2 bulan atau 60 hari sekali. Yang ketiga, penggunaan perangkat dan software. Ini melarang instalasi software ilegal atau penggunaan perangkat pribadi tanpa izin keamanan. Yang keempat, kebijakan backup dan recovery. Menentukan jadwal backup, data dan prosedur pemulihan jika terjadi kerusakan sistem. Terus yang kelima ini yang terakhir pelaporan insiden reporting. Setiap pelanggaran atau kecurigaan terhadap keamanan harus segera dilaporkan ke tim IT atau keamanannya. Selain itu juga kebijakan keamanan harus didukung oleh manajemen puncak agar pelaksanaannya efektif. Tanpa dukungan pimpinan, kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata. Jadi dia nggak berjalan lah, cuman lapor-lapor aja tanpa ada penanganannya. Nah, dengan kebijakan yang baik dan disiplin diterapkan, organisasi bisa mengurangi resiko dan menciptakan budaya keamanan di lingkungan kerja. Baik, selanjutnya di slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farel. Oke, baik. Jadi pada slide berikutnya saat ini dan seterusnya akan saya akan menjadi pematerinya. Jadi di slide ini adalah slide edukasi pegawai dan kesadaran keamanan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget diremehkan ya, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu edukasi pegawai. Yang dimana faktanya banyak sekarang banyak serangan cyber justru berhasil dikarenakan kelalaian manusia itu sendiri, bukan karena sistem yang lemah. Misalnya, karyawan yang membuka lampiran email yang mencurigakan, terus menggunakan password yang di banyak akun, menggunakan password yang sama di beberapa akun yang mereka punya, atau meninggalkan komputer dalam keadaan login. Jadi, oleh karena itu, perusahaan atau organisasi itu perlu melakukan pemrograman pelatihan keamanan informasi secara rutin. Tujuannya adalah agar setiap pegawai memahami bahaya yang bisa terjadi dan tahu bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama itu ada pelatihan ini bisa mencakup ya cara membuat password yang kuat, terus cara mengenali email phishing atau email pancingan tadi yang sudah dijelaskan oleh Noval. Terus ada kebiasaan aman saat menjelajah internet, dan ada juga prosedur untuk melaporkan insiden keamanan. Jadi
Selain pelatihan formal, perusahaan juga bisa melakukan simulasi serangan. Misalnya mengirim email phishing palsu untuk melihat siapa saja yang masih tertipu. Dengan cara ini, pegawai belajar langsung dari pengalaman. Ingat, teknologi yang canggih tidak akan berguna jika penggunanya tidak berhati-hati. Jadi, edukasi dan kesadaran keamanan harus menjadi bagian utama dari budaya kerja. Oke, Novel bisa langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pencegahan dan pencegahan dan pertahanan berlapis atau defense in depth. Sekuat apapun sistem keamanan yang kita miliki tidak ada jaminan 100% aman ya. Karena itu, pendekatan terbaik adalah pertahanan berlapis atau yang disebut defense in depth. Konsep ini berarti kita tidak hanya mengandalkan satu lapisan pelindung, tapi banyak lapisan yang saling mendukung. Jika satu lapisan gagal, lapisan berikutnya masih bisa menahan serangan. Berikut ada contoh lapisan keamanan yang umum digunakan. Yang pertama itu bisa kita menggunakan firewall, yang dimana firewall sendiri berfungsi sebagai penyaring lalu lintas data, mengatasi yang memastikan hanya koneksi yang aman yang diizinkan masuk melalui jaringan. Kedua ada intrusion detection system atau intrusion review system. Sistem ini mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan dan bisa menghentikan serangan secara otomatis. Terus yang pertahanan ketiga itu ada antivirus atau anti malware. Itu untuk melindungi komputer dari pemrograman berbahaya. Pembaharuan sistem, banyak serangan terjadi di software karena software tidak diperbarui dan update rutin telah keamanan bisa ditutup secara rapat jika kita melakukan pembaharuan sistem. Terus di sini ada kontrol akses. Setiap pengguna hanya boleh mengakses data sesuai tugasnya. Sehingga jika ada satu akun diretas, dampaknya bisa diminimalisir ya. Terus keenam, ada audit keamanan dan backup data. Memeriksa rutin membantu menemukan potensi masalah lebih awal. Sedangkan backup memastikan data tetap aman jika terjadi serangan. Jadi pertahanan berlapis ibarat sistem keamanan rumah. Ada pagar, pintu, kunci, terus ada CCTV-nya gitu. Semakin banyak lapisan keamanannya, semakin sulit penyerang atau peretas untuk menembusnya gitu. Mungkin bisa langsung lanjut slide 13. Oke, di slide 13 ini ada deteksi dan respon insiden ya. Serangan yang kita bahas, apa yang harus dilakukan jika serangan itu sudah terjadi. Tidak ada sistem yang benar-benar kebal terhadap ancaman ya. Jadi organisasi itu perlu memiliki rencana defense dan respon inside incident ya, respon insiden. Jadi langkah umumnya itu adalah pertama ada deteksi awal. Ini adalah tahap di mana tim keamanan menemukan tanda-tanda adanya aktivitas mencurigakan seperti lonjakan trafik jaringan atau login yang tidak biasa. Terus kedua ada pelaporan dan pemberitahuan. Setelah terdeteksi, insiden harus segera dilaporkan kepada tim atau pihak yang berwenang agar bisa ditangani dengan cepat. Terus ada pengendalian
Tahap ini bertujuan untuk membatasi penyebaran serangan, misalnya dengan memutus koneksi jaringan dari komputer yang terinfeksi. Terus keempat ada penghapusan ancaman atau eradication. Setelah serangan dikendalikan, semua file berbahaya dan malware dihapus secara menyeluruh. Terus ada pemulihan sistem atau recovery. Sistem yang rusak dipulihkan dari backup dan diuji kembali agar bisa beroperasi normal tanpa ada ancaman tersisa. Terus ada evaluasi pasca insiden. Jadi setelah insiden, setelah semuanya terkendali lagi, organisasi itu melakukan analisis untuk mengetahui penyebab utama dan supaya bisa memastikan kejadian serupa itu tidak bakal terulang lagi. Jadi di langkah-langkah tersebut harus terdokumentasi dan jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Respon cepat dan terkoordinasi bisa membuat perbedaan besar antara insiden kecil dan besar. Oke, next slide selanjutnya. Oke, di slide 14 di sini ada forensik komputer. Jadi forensik komputer itu adalah tahapan setelahnya ya. Setelah terjadi serangan adalah forensik komputer. Jadi forensik komputer sendiri ini merupakan cabang ilmu yang fokus pada pengumpulan, pelestarian, analisis, dan penyajian bukti digital agar bisa digunakan di pengadilan. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, mengetahui bagaimana serangan terjadi dan siapa pelakunya. Kedua, memastikan bukti digital tetap valid dan tidak berubah selama penyelidikan. Jadi dalam proses forensik komputer, ada beberapa prinsip penting yang harus diikuti, yaitu bukti digital yang tidak boleh diubah, semua langkah yang dilakukan harus didokumentasikan. Terus ketiga, setiap bukti harus dijaga rantai penguasanya agar bisa diterima di pengadilan. Bukti digital bisa berupa banyak file, jadi dari file log system, file email, terus ada rekaman lalu lintas jaringan hingga metadata file. Di forensik komputer juga bisa digunakan tidak hanya untuk kejahatan besar, tapi juga kasus-kasus internal seperti penyalahgunaan data pegawai, penyalahgunaan data yang oleh pegawai ya. Jadi proses ini memerlukan keahlian khusus dan alat yang canggih, seperti perangkat lunak analisis forensik. Dengan bukti yang sah dan analisis yang cepat, pelaku kejahatan cyber bisa diidentifikasi dan dibawa ke jalur hukum. Oke, Novel, next slide. Oke, jadi kita masuk slide 15. Ini kasus di Indonesia dan penutup. Jadi sebagai penutup, kita bisa lihat contohnya kasus kejahatan komputer di Indonesia ya, yang kemudian kita nanti tarik kesimpulannya. Jadi salah satu kasus paling terkenal adalah serangan ransomware di WannaCry pada tahun 2012. Serangan ini merupakan serangan sistem komputer di banyak negara, termasuk Indonesia. Jadi beberapa rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Ramnis dan Rumah Sakit Harapan Kita terkena dampaknya. Sistem rekam medis dan administrasi terganggu dan layanan kepada pasien sempat terhambat. Selain itu, kasus phishing dan penipuan online juga marak terjadi
terutama melalui pesan WhatsApp atau SMS. Biasanya pelaku menyamar sebagai pihak bank, marketplace, atau instalasi resmi, lalu mengirimkan link palsu yang mencuri data login korban. Pemerintah melalui Badan Cyber dan Sandi Negara telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti meningkatkan kesadaran, membuat regulasi, dan membuat infrastruktur keamanan nasional. Namun, kesuksesan menjaga keamanan cyber tidak hanya tergantung pada lembaga pemerintahan, tapi juga kesadaran individu, kesadaran kita sebagai pengguna ya, eh, pengguna smartphone, laptop, yang lain-lain, pengguna media sosial juga. Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Tapi ada banyak langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resiko, mulai dari penggunaan password yang kuat, pembaruan sistem secara rutin, hingga berhati-hati dalam membuka link atau lampiran yang mencurigakan gitu, yang tiba-tiba masuk aja, yang ya pokoknya yang mencurigakan lah. Mungkin sebagai penutup, saya ingin mengingatkan satu hal penting ya. Keamanan cyber bukan hanya soal teknologi, tapi soal tanggung jawab moral. Karena seberapapun canggihnya sistem, jika manusianya tidak bijak, maka keamanan itu tidak akan pernah benar-benar tercapai. Dimulai lagi dari kesadaran kita sendiri. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami di video ini. Saya Muhammad Arif Farel Jauhar dan teman sekelompok izin menutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk itu saya end untuk recordnya sebentar.